Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama tarunama dia Farhan Arya Dinata, nama panggilan Nata, Prodi D4 TRO kelas A. Selanjutnya, mohon izin Pak, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tutorial singkat tentang penggabungan rotator, mulai dari crosslink menuju ke bagian-bagian lainnya. Mungkin kita bisa selanjutnya lanjut ke videonya. Yang pertama, kita akan membuat bagian yang disebut plate, atau saya biasa menyebutnya sebagai tandem atau tumpuan utamanya. Karena pertama saya akan membuat sketch di bagian top. Tujuannya adalah saya ingin melihat bangunnya itu dari posisi atas. Pertama saya akan memilih corner rectangle. Untuk ukuran kita sesuaikan saja, yang penting dia terbuat kotak. Selanjutnya kita buat smart dimension. Untuk bagian panjang saya buat sebesar 120 dan pada bagian lebarnya saya buat sebesar 40. Selanjutnya saya akan membuat lingkaran. Saya ingin membuat lingkarannya ini lurus dengan garis. Artinya saya buat lingkarannya di sini. Lalu saya membuat sejajar lingkaran satu lagi di sini. Selanjutnya, agar antara satu lingkaran dengan lingkaran lainnya memiliki relasi, artinya apa jika kita merubah satu lingkaran yang di sebelah kiri, maka lingkaran kanan juga akan ikut berubah ukurannya. Kita buat relasi. Yang pertama kita klik Ctrl dan pilih satu lingkaran di sini, lalu lingkaran selanjutnya. Add relation. Kita pilih lingkaran ini dan lingkaran ini. Ya, selanjutnya kita buat equal atau kita buat lingkarannya sejajar. Checklist. Lalu selanjutnya saya ingin membuat jarak antara lingkaran ini dengan kotak utama plate saya yang buat tadi agar sesuai dengan keinginan saya. Pertama, kita buat jarak ini ke sini sebesar 20 mm. 20 mm. Lalu kita buat jarak antara ini dan ini juga sebesar 20 mm. Nah, selanjutnya kita buat jarak antara lingkaran ini dengan yang atasnya. Kita buat dia sebesar 20 mm juga. Begitu juga yang satunya. Kita buat dia sebesar 20 mm. Masih pada smart dimension, kita buat dia 20 mm. Pada titik utama kita pilih titik utama lingkaran tersebut dan garis ini, lalu kita tarik ke sini sebesar 20 mm. Kita memastikan ukurannya sudah sama. Lalu kita buat dia bangunnya dengan extrude boss. Saya ingin membuat bangunnya sebesar 15 mm. Ukurannya kita rubah, yang ada di D1 ini kita rubah sebesar 15 mm. Ya, selanjutnya kita checklist. Bangun plate sudah jadi. Kurang lebih seperti ini untuk bangun yang pertama. Selanjutnya kita lanjut ke bangun yang kedua. Ya, untuk bangun yang kedua pertama-tama kita akan memilih bagian top plane. Untuk selanjutnya kita buat bangun yang namanya crosslink. Ini yang saya sebut di awal tadi. Ini dia bagian top plane. Kita akan membuat strike slot. Kita akan membuat bangun setengah lingkaran secara memanjang. Untuk ukuran pertama yang penting kita buat saja dulu bangunnya.
Setelah itu checklist, baru di sini kita buat ukuran dari lingkaran tersebut. Kita buat jari-jari lingkaran yang di sini kita buat sebesar 10. Yang di sebelah sana juga otomatis akan mengikuti. Ya, kita buat juga yang di sebelah sini sebesar 10. Otomatis dia akan mengikuti seperti tadi. Selanjutnya kita buat antara jarak, kita buat garis di tengah ini, center ini sebesar 80. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita buat semuanya, kita buat lingkaran di tengah-tengah sini. Kita buat dari titik ini. Untuk ukuran nanti menyesuaikan saja, karena kita akan menggunakan smart dimension. Ya, selanjutnya kita smart dimension untuk lingkarannya. Untuk mengatur ukuran lingkarannya, kita buat dia 10. Satunya lagi kita buat dia 10. Ya, selanjutnya kita buat dia bangunnya menonjol menggunakan extrude boss seperti tadi. Ya, kita kali ini ingin membuat sebesar 10. Cukup 10. Ya, ukurannya sudah 10. Selanjutnya kita save. Dan lanjut ke bagian yang ketiga. Selanjutnya kita buat pada bagian ketiga. Kita buat pada bagian ketiga tetap di top plane. Tujuannya apa? Agar bangunnya kembali lagi kita lihat dari posisi atas. Pertama kita akan memilih seperti tadi. Saya akan membuat yang namanya, kali ini saya akan membuat yang namanya link, penggabung antara bangun satu dengan bangun yang lain. Kita buat garis lurus, ukuran menyesuaikan saja nanti. Ya, selanjutnya sudah seperti ini. Kita akan buat smart dimension agar ukuran tepi lingkarannya memiliki jari-jari 10. Lalu kita buat juga yang di sini memiliki jari-jari 10. Ya, sudah 10 sama juga. Kita buat garis yang di tengah ini sepanjang 30. Kita buat sepanjang 30. Lalu yang pertama kita extrude boss untuk menonjolkan bangun sebesar 10. Keinginan saya adalah 10. Selanjutnya untuk memunculkan titik origin, yaitu titik awal penggambaran kita bisa klik kanan pada bagian yang atas, lalu kita klik sketch. Muncul titik origin sebagai titik awal penggambar kita. Kita luruskan dulu bangunnya. Kita luruskan dari atas. Kita seperti ini. Setelah itu klik lingkaran. Kita buat lingkarannya corner circle. Kita buat lingkaran ini menyesuaikan ukuran yang tertera, yaitu smart dimension. Lalu kita buat ukurannya sebesar 10 jari-jarinya. Setelah itu kita extrude boss untuk menonjolkan bangun ini sebesar 10. Ya, selanjutnya kita akan membuat seperti ini lagi, tabung seperti ini, tonjolan seperti ini. Yang di bawahnya kita klik lagi di bagian bawah sini, kita klik kanan, lalu kita pilih sketch untuk memunculkan titik origin seperti atas tadi. Kali ini kita akan membuat lingkaran pada bagian sebelah sini. Kita harus meluruskan titik origin. Kita buat garis seperti ini agar dia lurus. Lalu kita buat lingkaran. Selanjutnya kita setelah membuat lingkaran, kita harus menyesuaikan ukurannya juga. Smart dimension, jari-jarinya sebesar 10. Ya. Selanjutnya kita buat setelah
kita buat seperti ini, kita extrude boss lagi agar bangunnya menonjol sebesar yang di bawah kita ingin buat sebesar 15 mm. Lalu kita checklist. Ya, kurang lebih tampilan untuk bangun yang kedua adalah seperti ini. Untuk bangun yang kedua, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ya. Selanjutnya ke proses penggabungan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penggabungan. Pertama kita pilih file, new, dan kita assembly, penggabungan. Ya, di sini kita akan memasukkan apa yang kita butuhkan. Kita cari dulu. Ini saya sudah memberikan nama tadi pada 3 bangun tersebut. Kita masukkan semua. Pertama kita klik di sini, lalu klik untuk cross linknya di sini dan linknya di sini, serta untuk link satu lagi kita cukup kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Sudah ada 2 link. Ya, selanjutnya kita posisikan agar mudah nantinya penggabungan. Kita posisikan agar bangunnya seperti ini dulu, Pak. Ya, posisinya seperti ini. Ya, setelah seperti ini lebih mudah untuk kita lihatnya. Ya, pertama kita akan menggabungkan link dengan base plate-nya. Pertama kita akan memilih milih mat untuk menggabungkan. Kita pilih bagian yang sini dengan bagian yang ini di dalam sini untuk mendekatkan. Lalu kita checklist. Kita pilih lagi bagian yang ini dengan bagian yang ini. Kita pastikan dia berada di posisi tabung. Ya, setelah itu kita checklist juga. Lalu kita pilih bagian yang di bawah sini. Bagian yang di bawah sini dengan yang di bawah sini. Nah, setelah masuk kita checklist. Selanjutnya kita pilih bagian yang di bawah, yang di sini, lalu kita klik juga yang di bawah seperti posisi yang tadi. Kurang lebih posisinya seperti itu, kurang lebih. Boleh kita pilih yang di bawah linknya atau di base plate nya. Setelah seperti ini posisinya, kita goyang-goyang seperti ini, kita putar-putar pun dia sudah menyatu, sudah menggabung. Kita posisikan agar mudah, kita posisikan lurus seperti ini. Selanjutnya kita akan menggabungkan bagian yang ini dengan bagian link. Cross linknya kita akan gabungkan dengan link. Selanjutnya kita pertama akan menggabungkan memat bagian yang tabung ini dengan yang ini. Ya, setelah itu kita checklist. Lalu kita pilih bagian yang ini juga dengan bagian yang ini. Lalu kita checklist. Kita bisa tarik ini ke bawah sebagai bukti bahwa dia sudah menyatu. Kita masukkan, ya seperti ini, kurang lebih dia sudah menyatu. Tetapi untuk menempelkan atau bahasa mudahnya menempelkan bagian yang atas dengan bagian yang ini, bagian link, kita pilih bagian atas dari tonjolan link ini dan kita pilih bagian yang ini. Ya, selanjutnya karena yang satunya belum, kemungkinan kalau kita tarik dia akan seperti ini. Ya, kita harus membuat lagi satunya lagi, bagian yang ini kita sambungkan dengan yang ini. Oke, kita checklist juga. Setelah itu sudah jadi seperti ini. Proses penggabungan sudah jadi. Kita putar-putar. Ini. Nah, dia sudah jadi seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Kita posisikan biar enak dilihat.
sudah jadi seperti ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian pelepasan agar lebih jelas, atau kita bisa menggunakan expert view nanti. Ya, selanjutnya kita kembali lagi ke bagian assembly tadi. Kita akan membuat bangun ini menjadi bisa ke atas. Kita bisa melihat bangunnya jika dilepas bagaimana. Pertama kita klik exploit view, lalu kita klik bagian yang di atas ini atau bagian crosslinknya. Kita tarik busur ini ke atas, terserah sebagai seberapa. Tapi kalau saya ingin membuat sebanyak 70. Selanjutnya kita done. Lalu kita pilih bagian yang dua ini. Kita klik shift. Kita klik shift untuk bisa menggabungkan secara bersamaan pergerakannya. Untuk saya ingin membuat sebesar yang ini, saya ingin membuat sebesar 55. Ya, kita bisa dilihat dengan mudah. Lalu kita klik lagi di bawah sini dan setelah itu kita checklist. Selanjutnya kita ke bagian ini untuk melihat hasilnya. Kita ke bagian yang ini. Lalu kita klik kanan. Terus kita klik animate collapse. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Untuk mencobanya lagi kita klik sini animate explode. Jika dilepas seperti ini. Lalu jika dipasang seperti tadi. Dilepas bagiannya. Untuk bagian base plate saya tidak melakukan penggerakan karena dia bagian tandem atau bagian yang fix. Ya, mungkin sekian dari saya. Taruh nama dia Farhan Aryadinata. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Pak. Jika ada kurangan datangan dari saya, dan jika ada kelebihan datangan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Tuhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.